Sholat adalah bentuk penjabaran kita memanjatkan doa secara hakiki. Maka ketika kita sedang mengerjakan sholat harus berusaha untuk khusyuk. Dari khusyukan kita, ketika mengerjakan sholat, saat itulah kita sedang berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Tak heran, jika doa mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Segala sesuatu yang dicapai, tentu ada campur tangan Allah atas doa yang kita panjatkan. Saya ingin berbagi kisah sedikit. Hal ini pernah saya alami sendiri. Waktu itu, saya kehilangan dompet. Ketika perjalanan pulang dari bekerja, saya merasa khawatir, karena di dalam dompet itu ada kartu ATM, surat-surat kendaraan, SIM, STNK, dan beberapa ratus ribu uang. Setelah beberapa hari, belum ada kabar, saya berniat melaporkan kehilangan di Polsek. Singkatnya, sebelum melakukan laporan ke Polsek, saya melakukan sholat duha 4 rakaat. Di dalam hati, saya berharap, dompet dan isinya bisa kembali, walaupun nanti uangnya gak ada, atau hilang. Sungguh, keajaiban Allah, saya rasakan, selesai sholat duha, ada teman memberi kabar, bahwa, dompet saya diketemukan seseorang, dan saya dikasih nomor uangnya. Saat itu juga, saya hubungi dan benar, alhamdulillah, akhirnya, dompet beserta isinya, masih lengkap. Itulah sedikit intermezzo, dan hal ini benar-benar terjadi, pada diri saya sendiri. Semoga hal ini, bisa menjadikan cerminan untuk Sobat Kolbun semua. Bacaan doa, agar kita diberi kemudahan, dalam mendapatkan rezeki, selalu dilafalkan oleh umat Islam. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, doa adalah sebab terkuat, bagi seseorang, agar bisa selamat dari hal yang tidak ia sukai, dan sebab utama meraih hal yang diinginkan. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi pokoknya, bagi sobat yang baru bergabung, atau menemukan channel ini, mohon pencet dulu, subscribe, lalu pencet juga lonceng notifikasinya. Dengan demikian, sobat akan mendapatkan update konten saya yang pertama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini, tema yang akan saya tayangkan kali ini, adalah seputar doa, namun melalui jalan, dengan mengerjakan sholat. Hal ini saya kemukakan di awal pertemuan ini, agar sobat nantinya, akan semakin mencintai kegiatan rutin mengerjakan sholat. Pada intinya, pada materi kali ini, yang saya tonjolkan bukan cara mudah kita mendapatkan kekayaan. Namun yang saya tekankan adalah memotivasi Sobat Kolbun, untuk rutin menjalankan ibadah sholat. Karena sholat merupakan pondasi dasar dari keimanan dan keislaman kita, umat muslim. Doa adalah senjata yang paling utama ketika kita sedang terbentur oleh suatu masalah. Nah, hari ini, saya akan menjabarkannya dengan ringan agar sobat nantinya tidak merasa terbebani ketika melaksanakan sholat. Yang pertama akan saya berikan motivasi sebuah doa, agar sobat nantinya bisa mencapai, atau meraih, tentang apa yang menjadi hajat, keinginan dan cita-cita sobat semua. Tolong, simak dengan baik, santai saja, bila perlu, sediakan segelas kopi dan beberapa camilan. Karena, saya akan memaparkan secara detail, dengan kalimat yang lugas, agar mudah untuk memahaminya. Baik Sobat Kolbun, kita bisa mulai. Banyak umat Islam yang sudah melafalkan bacaan doa kemudahan rezeki ini. Akan tetapi, masih banyak juga yang belum mengerti, bagaimana doa yang kita panjatkan tersebut, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat,
Jika ingin doa diberi kemudahan rezeki, maka tanamkan dan ungkapkan hal rezeki tersebut di dalam hati sobat saat berdoa. Bukan hanya itu saja, umat Islam juga harus menggunakan doa yang maksur atau dituntunkan dan menghindari segala sesuatu yang mampu menghalangi terkabulnya doa. Seperti contohnya, mengonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang selalu diucapkan setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh setelah salam, membaca doa. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Ada doa yang lain yang pernah Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya agar diberi kemudahan mendapatkan rezeki. Allahumma kfini bihalalika an harumika wa aknini bifadlika aman siwa. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Selain dua buah doa tadi, hal yang harus kita kerjakan adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang akan membawa keutamaan besar dalam hidup seorang muslim. Salah satu manfaat dari istighfar telah Allah SWT dalam firman-Nya, "Fakultu astaghfiru robbakum, innahu kana ghafaron. Yursili sama, alaikum midroron. Wa yumditkum bi amwalin, wa banina wa allakum jannatin, wa allakum anharon." Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Selain istighfar, hal yang perlu sobat perhatikan adalah beramal sesuai dengan firman Allah, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdirullah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba, ayat 39. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu tadi sedikit paparan untuk memotivasi Sobat Kolbun semuanya. Untuk selanjutnya kita akan membahas perihal yang lebih inti lagi, ketika kita memiliki suatu hajat ataupun keinginan yang besar. Sobat Kolbun, hajat kita akan segera terwujud dengan jalan kita rutinkan melakukan sholat duha. Sholat duha memang merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari. Sholat duha ini, pada umumnya, orang yang melakukannya memahami sholat ini sebagai sholat sunnah untuk melancarkan rezeki. Benar sekali pendapat itu, kunci pokoknya, sobat akan bisa merasakan langsung hasilnya, ketika sobat bisa melakukan sholat ini, ketika merasakan hajat sobat berada di puncaknya. Sholat duha ini, bagaikan bahan bakar untuk semangat menjemput rezeki berkah, yang diberikan oleh Allah. Wahai anak Adam,
Jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang yaitu sholat duha, niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya. Saya akan berikan sedikit petunjuk tentang waktu yang baik dan mustajab akan terkabul. Batas awal waktu sholat duha adalah setelah matahari terbit secara utuh. Batas awal yang aman untuk melakukan sholat duha yaitu jam 8 pagi. Untuk batas akhir, sholat duha, saya ambil jalan tengahnya saja, yaitu pukul 10. Perlu diketahui, ada 3 waktu haram untuk melakukan sholat duha. Pertama, sesudah sholat subuh hingga saat matahari masih di fase terbit. Kedua, saat memasuki waktu zuhur hingga matahari tergelincir ke arah barat. Ketiga, pada waktu matahari hampir terbenam. Inilah yang perlu sobat fahami dulu. Bacaan niat sholat duha, walaupun di buku-buku, sudah banyak, di internet juga banyak. Tak ada salahnya, jika saya mengingatkan kembali, mengenai bacaan niat sholat duha. Usoli sunatat duha rokataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sobat bisa mengerjakan sholat duha dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau dengan 12 rakaat. Saat mengerjakan sholat duha, dianjurkan membaca 4 surat pendek Al-Quran, yaitu Ad-Duha, As-Syams, Al-Kafirun, dan juga Al-Ikhlas. Jika tidak hafal, maka dapat membaca surat lainnya yang dapat Anda dilafalkan saat sholat. Setelah selesai sholat duha, inilah doa yang harus sobat baca. Allahumma inat duha'a, duhauka, wal baha'a, bahauka, wal jamala jamaluka, wal kuwata, kuwatuka, wal kudrota, kudrotuka, wal ismata, ismatuka. Allahumma in kana rizki, fisamai, fa'anzilhu wa in kana fil ardi, fa'ahrijhu, wa in kana mukassaron, fayassirhu, wa in kana haroman fatahirhu, wa in kana baidan faqoribu bihaqi, duhaika, wa bahaika, wa jamalika, wa kuwatika, wa kudrotika atini ma'ataita, ibadakas solihin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Dan kekuasaan adalah kekuasaanmu, serta penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Dan jika masih berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu, setelah 20 menit matahari terbit, dan akhir waktu, di 1/4 siang. Sholat duha boleh dikerjakan, paling sedikit 2 rakaat, dan boleh lebih banyak, dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Setelah kita tahu tata cara serta tuntutan tentang sholat subuh dan sholat duha, maka untuk selanjutnya, saya akan memaparkan pula apa sih sebenarnya manfaat dari sholat subuh dan sholat duha. Sholat duha, menurut hadis yang pertama, adalah sama dengan sedekah terbaik. Mengapa bisa demikian? Hal ini terungkap tentang keutamaan sholat duha menurut hadis sahih. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat, maka itu sudah dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Setiap pagi,
Setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat. Menurut hadits riwayat Muslim, keutamaan salat duha, menurut hadis yang kedua, adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan di sini, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, sholat duha, nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya, sore hari." Dari hadits riwayat Daud, Ahmad, dan Tirmidzi. Menurut hadis yang ketiga adalah menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah, sesuai dengan keutamaan sholat duha menurut hadis. Dijelaskan dalam hadits ini, keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang keempat adalah, sholat duha bisa mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umrah yang sempurna. Apakah keutamaan sholat duha menurut hadis ini? Memang benar demikian. Iya, benar, apalagi bila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia, setelah usai, duduk mengingat Allah, hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala, seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Keutamaan sholat duha, menurut hadis yang kelima, merupakan ladang kita untuk memperoleh keuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keuntungan yang diperoleh oleh orang yang mengerjakan sholat duha, berjumlah lebih banyak, dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Perolehlah keuntungan, ghanimah, dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan, tempat perang dan banyaknya ghanimah, keuntungan yang akan diperoleh, dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, dan yang paling banyak ghanimah, keuntungannya, dan kalian akan cepat kembalinya. Mereka pun menjawab, iya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid, untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat kembalinya. Hadis yang keenam menyatakan tentang keuntungan sholat duha yang selanjutnya, yakni, waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika pada waktu duha disempatkan, untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi, bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Aqimus sholata, lidulukis syamsi, ila gosakil laili, wakur petik terbalik anal fajar, inakur petik terbalik anal fajri, kana mashuda. Laksanakanlah sholat, sejak matahari tergelincir, sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jika pada waktu duha,
digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sudah barang tentu, bila doamu dikabulkan oleh Allah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketujuh adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Mengapa bisa demikian? Karena adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari, dengan Yang Maha Kuasa, dan hal ini disaksikan oleh para malaikat Allah. Dan yang pasti, akan menambah besar keimanan dan kepercayaan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati setiap perilaku kita. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Keutamaan sholat duha yang lain, adalah baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk mengerahkan semua otot yang masih kaku supaya badan tetap fit, dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Jika sobat menginginkan wajah terlihat awet muda, walaupun usia sudah uzur, maka rutinkan sholat duha. Wajah sobat akan terlihat bersih, bercahaya dan kelihatan lebih muda. Jadi, kita sebenarnya tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk merawat wajah kita, agar terlihat awet muda. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus merasa dekat dengan Allah. Poin yang terakhir, keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah kita akan memperoleh pintu khusus di surganya, Allah Azza wa Jalla. Yaitu pintu yang dinamakan pintu duha. Ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, mana dia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah." Demikianlah Sobat Kolbun, semoga apa yang saya tayangkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena saya merasakan bahwa keimanan generasi muda sekarang ini sudah semakin luruh, bahkan runtuh. Mereka sudah tidak lagi merasa malu, mengumbar aurat, dan bahkan sering kita melihat perilaku seks yang begitu terbuka. Hal ini bahkan sudah merasuki di berbagai pondok pesantren yang notabene adalah tempatnya untuk menggembleng keimanan dan ketakwaan. Masya Allah, semoga kita semua terhindar dari godaan itu. Marilah kita kembali kepada Islam yang benar. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini masih banyak kekurangan, dan jangan lupa nantikan konten saya selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.